Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Erlin Dolpina, SHMM, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya kita dari kelas Pendidikan Pancasila N701 akan memberikan video pembelajaran terkait Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan materi di Kulino pada pertemuan ke-6. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mukminah dengan NIM B11 2021-07281. Nama saya Restu Pratiwi Kinasih, B11 2021 07258. Nama saya Kanza Monika, NIM B11 2021 07288. Nama saya Safira Ayu dengan NIM B11 2021 07261. Nama saya Anggita dengan NIM B11 2021 07271. Berikut kami akan memaparkan masing-masing sila dari Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Di sini saya akan menjabarkan materi sila pertama dari Pancasila, sekaligus implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan roh sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Pancasila diartikan sebagai dasar dari Negara Republik Indonesia. Pancasila dengan sila pertamanya merupakan falsafah dari agama-agama yang ada di Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki lambang bintang emas. Bintang emas tersebut berada di tengah Garuda Pancasila. Bintang emas tersebut berarti cahaya atau sekaligus bisa diartikan sebagai Tuhan atau dasar dari keempat sila lainnya. Selain itu, bintang emas memiliki 5 sudut yang sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, implementasi dari sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila memiliki makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setiap warga percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Yang ketiga, warga mengembangkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Dan yang terakhir, setiap warga membina kerukunan antara setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari sila pertama Pancasila yaitu toleransi antar umat beragama. Selanjutnya saya akan menjelaskan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan oleh rantai yang terdiri dari bentuk persegi dan juga lingkaran. Hal ini menandakan keterikatan antar bangsa yang saling membutuhkan dan saling membahu. 3 poin dalam sila ini yaitu kemanusiaan, adil, dan juga adab. Kemanusiaan sendiri memiliki makna rasa empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Hal ini juga berkaitan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga prinsip kemanusiaan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan juga budaya. Kemudian, aspek adil. Lalu, pada kata adil ini memiliki makna kesamaan derajat manusia. Artinya, segala tindakan dan kebijakan yang diambil haruslah berpihak pada keadilan. Meski ada banyak suku, ras, budaya, dan agama, semua manusia memiliki dan mempunyai hak dan derajat yang sama, termasuk dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga kesempatan lainnya. Yang ketiga ialah adab. Kata beradab sendiri memiliki makna kesopanan dan adab. Hal ini berarti diharapkan masyarakat Indonesia untuk selalu bertindak dan bersikap sesuai dengan norma-norma yang ada, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian implementasi dari sila kedua ini ada 3. Yang pertama, menjunjung tinggi toleransi dan berlaku adil. Ini berarti kita sebagai individu wajib untuk menghormati dan menghargai individu lainnya tanpa adanya unsur sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar sosial. Hal ini juga berarti kita harus terbuka untuk berteman dengan siapa saja, tanpa memandang golongan, perbedaan pemahaman politik, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi. Kita sebagai individu yang baik juga harus berani untuk bersikap adil, baik itu terhadap orang lain dan juga terhadap diri sendiri. Kemudian, sikap positif ini juga akan mencegah terjadinya penindasan.
setiap individu, terutama WNI atau warga negara Indonesia, adalah individu yang merdeka, berhak untuk memilih agama yang sah, menjalankan ibadah tanpa adanya rasa takut, serta memiliki hak yang sama untuk dapat bekerja tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi terhadap ras dan suku tertentu. Kemudian yang kedua ialah berani membela keadilan dan mengikuti kegiatan kemanusiaan. Walau terkadang sulit, kita harus berani membela kebenaran dengan seadil-adilnya. Mengembangkan rasa kemanusiaan juga bisa dengan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kemanusiaan lainnya. Misalnya seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam dan mengajar di daerah perbatasan dan pedalaman yang cenderung kurang aksesnya terhadap pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga ialah bermoral. Hal ini berarti bersikap sesuai dengan norma dan adat yang berlaku, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terkadang, kita sebagai warga negara Indonesia sendiri tidak selalu berada selama-lamanya di daerah di mana kita lahir. Terkadang kita akan merantau ke daerah-daerah lain dengan adat yang berbeda. Disitulah kita harus menghormati adat yang berlaku, norma-norma yang berlaku, tanpa adanya perbedaan, membeda-bedakan ras, mendiskriminasi kaum satu sama lainnya. Kemudian, contoh bersikap dengan moral juga tidak menjelekkan atau menjatuhkan suatu kaum tertentu, terutama secara verbal. Kemudian, sila ketiga. Di bagian kanan atas perisai Garuda terdapat lambang pohon beringin dengan daun berwarna hijau dan batang berwarna coklat. Simbol ini mengandung makna mendalam, menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, sebagaimana pohon beringin yang besar, kokoh, tinggi, dan berdaun lebat. Pohon beringin yang memiliki akar yang besar, yang menjalar ke segala arah, mencerminkan keanekaragaman budaya, agama, adat istiadat, dan suku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lambang ini juga melambangkan kemampuan rakyat Indonesia untuk bersatu, memberikan tempat berteduh, dan menjadi tempat perlindungan bagi seluruh masyarakat, serta menuju arah pembangunan bangsa yang lebih baik. Persatuan Indonesia. Sila ini mencakup beberapa makna kunci yang bersatu dalam tekad bersama untuk membentuk persatuan bangsa yang bebas dari konflik. Selain itu, sila ini mengajarkan tentang kebersamaan melalui kerjasama, pentingnya menghargai perbedaan dalam keberagaman Indonesia, sikap rela berkorban demi bangsa dan negara melalui bentuk patriotisme, dan makna mempertahankan serta menciptakan kedaulatan dengan menanamkan rasa bangga dan cinta kepada bangsa. Implementasi sila ketiga dapat berupa mencintai tanah air dan memelihara reputasi Indonesia, mendukung penggunaan produk lokal untuk kemajuan ekonomi negara, memberi prioritas kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, aktif berpartisipasi dalam kegiatan positif untuk kemajuan bangsa, bekerja sama dan gotong royong untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia, menghindari tindakan yang memprovokasi ketidakharmonisan, melindungi kedaulatan bangsa Indonesia, serta menghormati segala perbedaan termasuk suku, ras, dan warna kulit. Selanjutnya adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan simbol kepala banteng dan didasari dengan warna dasar merah. Simbol kepala banteng sendiri dilambangkan dengan hewan banteng yang merupakan hewan yang suka saling menolong dan juga saling berkelompok. Hal ini sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Sedangkan warna dasar merah dipilih karena memiliki arti keberanian dan juga kekuatan. Hal ini penting adanya untuk dalam musyawarah, karena jika dalam bermusyawarah harus berani mengungkapkan pendapatnya sehingga warna dasar merah tersebut dipilih. Selanjutnya pada sila keempat memiliki arti bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukan hanya sekadar pemilu dan juga wakil rakyat saja, namun erat kaitannya dengan kebenaran, kesucian, kejujuran, dan juga kebaikan. Oleh karena itu, kerakyatan bukan hanya mencari suara terbanyak, namun juga harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam sila keempat, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Selanjutnya merupakan implementasi dari sila keempat. Yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah adalah membahas suatu hal secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan secara mufakat.
Lalu yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Dalam melaksanakan musyawarah, berbeda pendapat adalah hal yang wajar, sehingga sikap saling menghargai tersebut harus dilakukan untuk mencapai mufakat dan untuk menghindari terjadinya konflik. Lalu yang ketiga adalah mengikuti pemilu dengan asas luber-jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan mengikuti pemilu dengan asas seperti ini, maka kita telah menjunjung nilai Pancasila, sila keempat ini. Lalu yang keempat adalah demokrasi. Negara demokrasi merupakan negara yang segala keputusannya berasal dari aspirasi rakyat, sehingga arti kerakyatan pada sila tersebut adalah sesuai dengan demokrasi yang dimaksudkan pada saat ini. Di sini saya akan menyampaikan terkait sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki lambang yaitu padi dan kapas. Padi yang menggambarkan pangan dan kapas yang menggambarkan sandang. Ini berarti bahwa syarat utama suatu negara yang adil yaitu negara yang mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Dalam menjalankan sila kelima ini, warga Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghargai hak-hak orang lain, dan menyelaraskan antara hak dan kewajiban. Implementasi dalam sila kelima yaitu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Yang kedua yaitu membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dari materi-materi yang tadi disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang Indonesia harus saling menghormati, keyakinan bahwa semua orang Indonesia harus saling bekerja sama, dan keyakinan bahwa semua orang Indonesia harus mengembangkan karakter yang baik. Pancasila juga merupakan alat pengajaran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.